Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Kembali lagi di pengajaran pada minggu ini dengan Kak Grace. Dan tema minggu ini, yuk jalan serta Yesus. Kita akan memulai pengajaran, terlebih dahulu kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah sekarang kita adik-adik mau angkat satu pujian, Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih karunia-Mu Bapa, atas berkat yang Kau berikan. Adik-adik dapat berkumpul di rumah masing-masing untuk memulai ibadah pengajaran pada minggu ini ya Bapa. Berkati adik-adik sekolah minggu untuk saling dengar-dengaran, untuk saling fokus terhadap ibadah minggu pengajaran pada minggu ini ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Tulus pada minggu ini. Sebelum itu kita angkat lagu pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di pengajaran sekolah Minggu pada Minggu 23 Mei 2021. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan pengajaran yaitu mengenai hari turunnya Roh Kudus atau kita sebut dengan hari Pentakosta. Sebelum kita mulai pengajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama bertemu melalui media online, media YouTube ini Tuhan, untuk sama-sama melakukan pengajaran sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan melalui pengajaran ini hati kami boleh terisi sehingga kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam firman kami, amin. Nah adik-adik, untuk ayat pengajaran kita hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Abang akan bacakan buat adik-adik. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong ke mama papanya atau abang kakaknya yang di dekatnya untuk membacakan bagi adik-adik ya. Abang mulai dari ayat yang pertama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah adik-adik, hari ini pengajaran kita tentang hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah jadi sebelumnya kita sudah belajar bahwasannya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga. Dan di minggu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, turunlah Roh Kudus yang akan menyertai orang-orang percaya. Nah di dalam kisah ini dikatakan berkumpul orang-orang percaya. Orang-orang yang sebelumnya sudah percaya dan sedih melihat Yesus disalib. Namun mereka akhirnya mengerti apa yang menjadi tujuan daripada kematian Yesus, yaitu untuk menebus dosa mereka. Nah, jadi mereka sama-sama berdoa menantikan Roh Kudus. Dan akhirnya pada saat itu Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api, seperti yang ada di gambar. Adik-adik bisa lihat. Nah, pada saat itu mereka bersuka cita. Ada beberapa orang yang melihat kejadian itu. Nah, pada saat itu mereka bersuka cita dan mereka berbicara, dikatakan di sini, mereka bisa bicara bahasa apapun. Nih, adik-adik kita orang Batak, bisa nggak bahasa Batak? Nggak bisa, nggak bisa ya adik-adik ya. Nah, tapi mereka bisa bahasa Batak, katakan bisa bahasa Arab, bisa bahasa suku-suku yang banyak di sekeliling mereka. Gitu. Itu kenapa? Karena Roh Kudus turun dan mendiami hati mereka. Nah adik-adik, pada saat itu selain mereka ada beberapa orang yang melihat kejadian itu. Nah ada 3 jenis tanggapan, ada 3 bentuk tanggapan nih ketika melihat mereka berbicara dalam bahasa roh. Yang pertama tentu mereka sendiri, mereka kan menerima, mereka ada menantikan, mereka berdoa, akhirnya Roh Kudus turun, mereka bersuka cita. Nah golongan yang kedua nih, mereka terheran-heran, termangap-mangap katanya. Nah,
Itu bisa kita lihat di cuplikan berikut ini. Kira-kira seperti inilah mereka responnya. Kok mereka bisa? Kok banyak banget bahasa mereka bisa? Nggak mungkin lah. Bercanda ini. Kata apa sih? Nah, itu udah lihat kan yang kedua. Nah, untuk yang ketiga ada yang mengejek-ejek. Mereka mabuk nih. Nah, ini contoh ini, seperti ini ya mungkin tanggapan mereka. Kamu apa sih? Mabuk deh. Gak jelas banget. Oke. Gak ngerti apa aku rasa mabuk deh dia. Halu. Nah, adik-adik, dari 3 tanggapan itu tentu kita melihat ada perbedaan respon. Tapi kita mau fokus kepada satu golongan, yaitu orang-orang yang percaya, yang menantikan Yesus. Yang menantikan Roh Kudus maksud Abang. Jadi mereka sungguh-sungguh menantikan adanya Roh Kudus turun sehingga mereka boleh dipimpin. Nah, apa Bang artinya? Artinya adalah ketika sebelum Yesus naik, Tuhan Yesus memberikan perintah kan kepada murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ada beberapa perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan bagaimana mereka menjalankannya? Sementara Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Untuk itulah Roh Kudus turun untuk menyertai orang-orang yang sudah percaya. Nah, adik-adik, tema kita hari ini yaitu yuk jalan serta Tuhan. Yuk jalan serta Tuhan gitu. Nah, mungkin adik-adik, apa artinya ya jalan serta Tuhan, Bang? Selama ini kami nyanyi jalan serta Yesus, kami ngikuti kakak guru sekolah minggu di depan. Gimana sih Bang sebenarnya jalan serta Tuhan? Apa kita jalan dan selama ini belum pernah jalan serta Tuhan? Yang ada sama teman, sama orang tua, sama tetangga, sama abang dan kakak misalnya. Gimana sih Bang? Nah, jadi firman kita hari ini akan menjelaskan bagaimana itu berjalan bersama Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Roh Kudus turun kepada orang percaya akan memiliki hikmat dan bijaksana dan pengertian yang penuh, itu bahasa terlalu ini, akan mengerti dan mampu untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi, ini nggak boleh nih, ini langsung ada tahu dari dalam. Nah, adik-adik, manusia kita ini terdiri dari pertama pikiran gitu. Nih pikiran. Sering sekali pikiran kita, misalnya kita diganggu nih, pikiran kita langsung, kamu diganggu, balas. Nah, itu pikiran gitu. Terus pikiran mungkin, masa iya kamu diejek-ejek, balas ejek balik. Nah, itu pikiran. Nah, ada juga yang namanya perasaan. Nih, perasaan. Selain pikiran, adik-adik, mau itu orang kecil, yang udah dewasa, semua punya pikiran dan perasaan. Nah, perasaan ini apa? Contohnya kita diejek, kita sedih. Kita dimarahi, kita sedih. Gitu kan? Kadang kita kalau diejek, kita marah. Nah, tapi adik-adik, dengan adanya Roh Kudus di dalam hati orang percaya, kita tidak bisa lagi ngikuti hati dan pikiran kita dengan begitu mudahnya. Kita dipukul, balas. Kita diejek, siram. Kita nggak boleh lagi seperti itu ya. Kita diganggu sama kakak abang kita, rampas lagi barang-barangnya gitu. Nggak boleh. Nah, itu artinya turunnya Roh Kudus, kita akan dipenuhi oleh roh. Buah-buah roh. Nah, itu ada tertulis di Galatia 5. Dimulai dari ayat yang ke-22. Nah, di sini Abang sudah gambarkan. Ada yang pertama kasih. Ada kesabaran. Kan? Nih, kesabaran. Nah, contohnya ini apa nih Bang? Nah, kalau misalnya kita diganggu nih sama abang atau kakak kita, Yusik lagi main handphone mungkin atau lagi main apalah entah. Kita diganggu gitu. Terus pikiran kita bilang, udah balas, langsung pukul, serang balik gitu. Pukul dia. Nah, terus hati kita mungkin, iya masa kamu terganggu gitu sama dia. Tapi kalau kita sudah ada Roh Kudus di dalam, ada ini, kesabaran. Enggak. Ngapain sih harus dipukul? Dia kan abang aku. Memang orangnya usil gitu. Ya udah aku tinggal lapor ke mama misalnya. Atau ya udah diamin aja, ambil mainan yang lain gitu. Kemudian ada misalnya contohnya kemurahan gitu. Kemurahan, tahu kan murah hati, hati yang mau memberi. Misalnya ada datang adik kita nih, mukanya memelas, muka-muka mau minta-minta kan. Kita punya es krim misalnya, bagilah gitu. Terus kita kalau pakai pikiran,
Kalau kita pakai pikiran, mungkin kita ingat-ingat, kemarin dia nggak ngasih es krim sama aku. Enggak, aku nggak akan ngasih. Tetapi dengan adanya Roh Kudus, nih, kemurahan. Ya udahlah, kasihlah dengan abang aku atau kakak aku gitu. Selanjutnya ada kebaikan. Kebaikan udah nggak perlu diajari ya. Adik-adiknya udah ngerti ya, udah sering kita bahas. Ada kelemah lembutan. Nih, kelemah lembutan. Kita diganggu misalnya. Disentil misalnya telinga sama abang kita. Pakai kakinya lagi disentil. Kita pasti pikiran kita, kok usil banget sih ini orang gitu kan. Kita langsung mau sikut balik, mau balas. Tapi ketika ada Roh Kudus yang mengingatkan, ada kelemah lembutan. Kita sabarlah. Memang abangku orangnya seperti itu. Memang kakakku orangnya seperti itu. Ada banyak lagi buah roh. Penguasaan diri. Damai sejahtera. Jangan cemberut-cemberut terus gitu. Pagi-pagi misalnya minta dibeliin mainan gitu, di pasar. Nggak dibeliin. Sampai malam hari kita cemberut. Ini. Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk memelihara damai sejahtera. Kesetiaan, sukacita, kasih. Yang terbesar, kasih. Jadi Roh Kudus adalah jalan untuk kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita. Kalau tema kita hari ini, yuk jalan serta Tuhan. Gitu. Gimana ya jalannya? Yaitu dengan menjalani hari-hari kita dengan tidak lagi sembarangan ketika terusik, balas. Nah, kita udah ada Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga apapun yang kita lakukan, kita tanya dulu dalam hati, boleh nggak ya? Masa sih aku pukul dia? Oke adik-adik, abang harap kalian semua mengerti ya. Jadi hari ini adalah hari turunnya Pentakosta, memperingati hari turunnya Pentakosta. Jadi kita diingatkan lagi bahwasanya sudah ada Roh Kudus yang akan memimpin kita. Sehingga yuk kita jalan bersama Tuhan. Yuk kita jalan bersama Tuhan. Menjalani hari-hari di rumah, mau itu di sekolah, nanti sesudah pandemi ini berlalu, kita yuk jalan beserta Tuhan. Oke adik-adik, demikian yang bisa abang sampaikan. Kita akhiri pengajaran ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan pengajaran. Tuhan, kami melihat diri kami masih sering sekali mengikuti hati dan pikiran kami dengan begitu cepatnya. Kami disinggung, kami marah, kami langsung keluarkan, kami sedih, kami langsung keluarkan gitu. Dan akhirnya berimbas kepada orang lain dan mungkin akan menyakiti hati orang lain. Kami mohon ampun untuk itu Tuhan. Tetapi hari ini kami tahu ada Roh Kudus di dalam diri kami yang senantiasa harus kami dengarkan apa yang Roh Kudus sampaikan, sehingga kami boleh tetap menjalankan apa yang benar dan akhirnya kami juga bisa berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kami masa kecil ini, biarlah kiranya Engkau yang menyertai kami di hari depan. Engkau berkati pertumbuhan kami baik secara fisik dan akal kami. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan, mungkin saat ini di rumah atau mungkin di gereja, kiranya Engkau yang pelihara, Engkau yang berikan mudah rezeki, panjang umur, dan kesehatan selalu Tuhan. Kami berdoa untuk abang dan kakak sekolah minggu, biar kiranya Engkau berkati juga agar mereka semakin hari semakin semangat untuk melayani kami. Terima kasih Tuhan, ini dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Oh iya adik-adik, abang tadi lupa ngasih tugas. Jadi untuk minggu ini kita ada tugas kreativitas, yaitu menggambar sekaligus membuat karya seperti ini ya. Buah-buah roh ada 9. Seperti ini adik-adik ikuti seperti yang abang buat. Nanti digunting, terus difoto, dikirimkan ke abang-abang dan kakak sekolah minggu. Dikumpulin aja di lantai, mungkin nanti difoto sekali semua ya, jangan satu-satu. Oke adik-adik, demikian pengumuman dari abang. Selamat hari minggu, terima kasih. Terima kasih Bang Tulus atas firman-Nya pada minggu ini. Nah adik-adik jangan lupa untuk absen di kolom komentar.
nama dan sektornya ya, dan juga bisa persembahannya melalui persembahan umum, ibadah umum, ditaruh di dalam amplop dan diberi nama dan sektornya ya, bisa juga ditransfer melalui rekening HKBP yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa dikasih nama dan sektornya ya adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.